Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik seorang tukang parkir yang tampak biasa, tersembunyi kekuasaan yang lebih teratur daripada organisasi gelap? Malam itu, di kota kecil yang dianggap aman, seorang tukang parkir ternyata mengendalikan 6 anak buahnya seperti komandan bayangan. Dan rahasia kelamnya akhirnya terungkap. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng. Nyalakan loncengnya dan dukung terus agar kisah misteri hadir setiap hari. Salam hormat untuk sahabat Porem, Porem Street dimanapun berada. Namanya Bang Raga. Orang mengenalnya sebagai tukang parkir biasa. Baju lusuh, topi buluk, suara serak, selalu membawa peluit di tangannya. Tapi siapapun yang memperhatikan malam itu akan sadar sesuatu yang tidak wajar. Bang Raga tidak pernah sendirian. Ia selalu dikelilingi 6 orang yang bergerak seperti pasukan terlatih. Di sudut kiri area parkir berdiri Darin, pria kurus dengan mata yang seperti tidak pernah berkedip. Ia mengawasi setiap kendaraan yang masuk. Dari cara ia menatap, seolah ia tahu mana pemilik yang jujur dan mana yang datang membawa masalah. Setiap kali ada mobil mencurigakan, Darin mengirim isyarat kecil, dan Bang Raga mengangguk pelan. Tak jauh dari sana, Jerry duduk di bangku kayu, sambil menulis di sebuah buku kecil lusuh. Orang kira itu hanya catatan retribusi parkir. Padahal, buku itu berisi catatan semua mobil penting yang pernah lewat. Nomor polisi, jenis kendaraan, waktu kedatangan, dan siapa pemiliknya. Semua dicatat dengan presisi, seolah itu data operasi besar. Di dekat pintu masuk, Santo berdiri dengan wajah keras dan langkah cepat. Dialah yang menghampiri orang-orang yang pura-pura tidak dengar ketika diminta bayar parkir. Setelah didatangi Santo, tidak ada yang berani menolak 2 kali. Tidak pernah. Di sisi gelap gang, Leman bersandar dengan tubuh besar, bagai tembok hidup. Orang kira dia hanya menunggu ojek. Padahal ia adalah penjaga jalur keluar. Tidak ada kendaraan yang bisa pergi tanpa sepengetahuan Leman. Ia tidak banyak bicara, tetapi sekali ia melangkah, semua orang menyingkir. Di belakang parkiran, tempat orang jarang menghiraukan, Iwan menjaga jalur belakang. Dialah yang mengatur kendaraan-kendaraan spesial yang tidak boleh diketahui warga. Mobil dengan kaca gelap, plat palsu, bahkan ada yang datang tanpa lampu. Semua diarahkan Iwan seolah itu sudah dijadwalkan. Dan yang terakhir, Aru, anak muda yang hampir tidak pernah bicara. Tidak banyak yang sadar, ia ada di sana. Ia muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba, seperti bayangan yang selalu ada di saat Bang Raga membutuhkan. Ia tidak memegang apapun. Tetapi, entah bagaimana, semua informasi penting selalu sampai kepadanya terlebih dahulu. Malam itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan area parkir. Mobil itu asing, terlalu bersih, terlalu mahal untuk kawasan sepi seperti ini. Darin langsung memberi isyarat. 5 anak buah lainnya pun bergerak. Semua posisi langsung terisi. Seolah ini bukan kejadian pertama. Bang Raga berjalan pelan, mengetuk kaca mobil 2 kali. Kaca turun sedikit, dan sebuah amplop tebal diserahkan dari dalam. Suara dari balik kaca bertanya pelan. Seperti biasa, Bang Raga tersenyum tipis. Seperti biasa, Santo menutup pintu masuk. Leman menutup jalur keluar. Iwan mengarahkan mobil itu menuju area belakang. Jerry menutup bukunya dan menyimpannya cepat. Darin menjaga jarak, memantau keadaan sekitar. Aru berdiri tepat di belakang Bang Raga, seperti bayangan hitam yang menjaga komandan mereka. Mobil hitam itu menghilang ke belakang bangunan tua yang gelap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tidak ada yang berani bertanya. Semua berlangsung hening, seperti ritual yang sudah bertahan dilakukan. Bang Raga menghela napas panjang. Senyumnya hilang. Tatapannya berubah dingin. Malam ini, pikirnya, akan menjadi malam yang panjang. Dan mulai saat itu, satu persatu orang di sekitar area parkir mulai menyadari sesuatu. Bahwa Bang Raga bukan sekadar tukang parkir yang meniup peluit. Bukan sekadar pengatur kendaraan. Ia adalah pengendali wilayah, pemimpin bayangan, dan 6 orang di sekelilingnya bukan anak buah sembarangan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar
jauh lebih terorganisir dan jauh lebih gelap daripada yang siap dilihat oleh mata manusia biasa. Kisah Bang Raga dan organisasi bayangannya baru saja dimulai. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Salam hormat untuk semua sahabat. Porem 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 trit.